Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, angkatan 19. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perilaku. Jadi sebelum kita jauh kepada pembahasan tentang perilaku, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari perilaku. Jadi perilaku di sini adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya, serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku adalah respon yang komputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka ataupun rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Poin berikutnya ada yang namanya jenis perilaku. Jadi di sini jenis perilaku ada beberapa. Yang pertama itu perilaku tertutup atau bisa disebut dengan covert behavior. Jadi pengertian dari perilaku tertutup sendiri yaitu seseorang terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap, belum biasa diamati oleh orang lain. Yang kedua ada yang namanya perilaku terbuka atau bisa disebut overt behavior. Jadi perilaku terbuka di sini yaitu seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau praktik yang sangat mudah diamati atau dilihat orang lain. Jadi di sini ada beberapa fisiologi menurut para ahli menyimpulkan beberapa jenis perilaku. Jadi di sini ada beberapa jenis perilaku menurut para ahli. Yang pertama itu ada yang namanya perilaku berdasarkan sudut pandang dinamika atau perilaku pengalaman masa balita, mulai dari fase oral genital. Yang kedua itu yang namanya perilaku berdasarkan perspektif humanistik atau perilaku tercipta karena kurangnya pemenuhan kebutuhan pribadi. Yang ketiga ada yang namanya perilaku berdasarkan perspektif biologi, atau bisa dibilang perilaku adalah berdasarkan fisiologi otak manusia. Yang keempat ada perilaku berdasarkan sudut pandang kognitif, atau bisa disebut perilaku terciptanya karena ketertarikan perasaan dan cara pandang terhadap dirinya.
Kelima, ada perilaku berdasarkan sudut pandang sosial, yang dimana di sini perilaku individu tercipta ketika melihat posisi individu dalam hubungannya dengan individu lain dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Poin berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Di antaranya yang pertama ada faktor predisposisi atau bisa disebut predisposing factor yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor pemungkin atau bisa dibilang enable factor yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersediaan alat pendukung, pelatihan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada faktor penguat atau bisa disebut sebagai reinforcement factor. Faktor-faktor ini meliputi ada undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan, dan sebagainya. Jadi poin berikutnya ada di sini yang namanya faktor genetik atau faktor endogen. Seperti kita ketahui bahwa faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam diri individu atau disebut endogen, antara lain yang pertama itu ada jenis ras. Jadi setiap ras di dunia memiliki perilaku yang spesifik, saling berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada jenis kelamin. Jadi perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Pria berperilaku atas dasar pertimbangan rasional atau akal, sedangkan wanita atas dasar pertimbangan emosi atau perasaan. Perilaku pada pria disebut maskulin, sedangkan pada wanita disebut feminim. Berikutnya ada sifat fisik. Jadi kalau kita amati perilaku individu akan berbeda karena sifat fisiknya. Misalnya perilaku individu yang perilaku individu yang pendek dan gemuk berbeda dengan individu yang memiliki fisik tinggi kurus. Berikutnya ada sifat kepribadian. Jadi salah satu pengertian kepribadian yang dikemukakan oleh Maramis tahun 1999 adalah keseluruhan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi
yang terus-menerus terhadap hidupnya. Kepribadian menurut masyarakat awam adalah bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan begitu bagi individu lainnya. Berikutnya ada yang namanya bakat pembawaan. Jadi bakat pembawaan di sini merupakan interaksi dari faktor genetik atau lingkungan, serta bergantung pada adanya kesempatan untuk pengembangan. Berikutnya ada yang namanya inteligensi. Jadi inteligensi di sini sendiri adalah kemampuan untuk membuat kombinasi. Sedangkan individu yang inteligen yaitu individu yang dalam mengambil keputusan itu dapat bertindak cepat, tepat, dan mudah. Sebaliknya, bagi individu yang memiliki inteligensi rendah, dalam mengambil keputusan akan bertindak lambat. Berikutnya ada yang namanya faktor eksogen atau faktor dari luar. Jadi di sini ada beberapa faktor-faktor dari luar individu. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, yang dimana lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik fisik, biologis, maupun sosial. Yang kedua ada pendidikan. Jadi pendidikan di sini secara luas mencakup keseluruhan proses kehidupan individu, sejak dalam ayunan hingga liang lahap, berupa interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun non-formal. Proses dan kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan masalah perilaku maupun kelompok. Berikutnya ada yang namanya agama. Jadi agama di sini merupakan tempat mencari makna hidup yang terakhir atau penghabisan. Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam konstruksi kehidupan seseorang yang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu. Berikutnya ada sosial ekonomi. Jadi di sosial ekonomi ini telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial, yang dimana lingkungan sosial dapat menyangkut sosial budaya dan sosial ekonomi. Berikutnya ada yang namanya kebudayaan. Jadi kebudayaan di sini merupakan ekspresi jiwa terwujud dalam cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesustaraan, agama, rekreasi, dan hiburan. Berikutnya ada yang namanya faktor-faktor lain. Jadi di faktor-faktor lain di sini ada juga beberapa poin. Pertama itu ada susunan saraf pusat, yang dimana memegang peranan penting karena merupakan sarana untuk memindahkan energi yang berasal dari stimulus melalui neuron ke sistem saraf tepi, yang statusnya akan berubah menjadi perilaku. Yang berikutnya ada persepsi.
yang dimana persepsi di sini merupakan proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian atau disebut etion, sehingga individu sadar tentang sesuatu yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Yang berikutnya ada yang namanya emosi. Jadi emosi di sini adalah manifestasi perasaan atau efek karena disertai banyak komponen fisiologik. Kebiasaan berlangsung tidak lama. Jadi di sini ada peranan orang tua yang sangat berpengaruh untuk yang perlu kita ketahui di sini bersama bahwa orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah perkawinan yang sah dan dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi peran orang tua dalam perilaku ini sangatlah dibutuhkan oleh anak, terutama peran ayah. Jadi peran ayah di sini sebagai suami dari istri dari anak-anaknya, berperan sebagai pencarian naskah, pelindung, pendidik, pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota kelompok sosial, serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya. Jadi di sini juga ibu sangat berperan terhadap perilaku. Jadi sebagai seorang ibu atau istri dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Pelindung dan sebagainya, salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu, ibu juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Terima kasih. Baiklah, itulah video atau materi yang sempat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman atau yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.